Bayangin kamu lagi rebus mie instan, dan perang di luar sana sudah selesai sebelum mie kamu matang. Yes, dunia ini pernah punya perang paling konyol, paling absurd, bahkan ada yang cuma gara-gara ember, rambut, sampai burung. Kalau kamu suka sejarah yang bikin tepuk jidat kayak gini, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu nggak ketinggalan cerita sejarah paling gokil lainnya. Siap, pegang kursi kamu, karena kita akan masuk ke 10 perang paling absurd dalam sejarah manusia. Perang 38 menit. Bayangin, baru bikin mie instan, perang udah selesai. Tahun 1896, Zanzibar dan Inggris ribut besar gara-gara siapa yang berhak duduk di kursi sultan. Inggris kirim ultimatum, turun tahta atau diserbu. Zanzibar ngeyel. Boom, ledakan meriam, kapal perang Inggris nembakin istana. 38 menit kemudian, perang kelar. Inggris menang, Sultan lari. Perang ini tercatat sebagai perang terpendek di dunia. Serius, bahkan kamu scrolling TikTok lebih lama dari konflik ini. Perang karena ember. Yes, kamu nggak salah dengar. Ember. Dua kota di Italia, Modena dan Bologna, berantem cuma gara-gara ember kayu yang dicuri. Mereka manggil pasukan, nyerang, baku hantam, ribuan orang tewas. Setelah perang panjang, Modena tetap bawa pulang embernya dengan bangga. Ember itu masih dipajang sampai sekarang. Perang tanpa darah. Perang ini cuma adu gaya. Inggris pamer kapal perang, Zanzibar takut, langsung menyerah. Resmi tercatat sebagai perang, tapi literally nggak ada yang mati. Perang paling low budget sepanjang masa. Tapi ada juga perang yang bikin nyawa melayang, hanya gara-gara. Perang gara-gara anjing. Seekor anjing jadi biang kerok dua negara berperang. Di tahun 1925, Yunani dan Bulgaria ribut cuma karena anjing tentara Yunani nyebrang perbatasan. Tentara Yunani mengikuti hingga tak sadar telah melewati perbatasan, dan akhirnya tentara ditembak, Yunani marah, langsung serang balik menyerang Bulgaria. Liga bangsa-bangsa turun tangan dan menghentikan perang. Semua ini gara-gara seekor anjing nyasar. Perang sendirian melawan satu negara. Lawan negara sendirian, kalahlah. Tunggu dulu. Francis Pegamagabo, prajurit Kanada, saking jagonya nembak, bikin pasukan Jerman takut. Dalam beberapa hari dia bikin seluruh unit Jerman kabur cuma dengan senapan dan otak. Secara teknis dia menang perang seorang diri. Literally one man army. Perang karena rambut. Rambut bisa bikin perang? Ini nggak masuk akal. Kerajaan Gothik dan Bizantium pecah perang cuma karena Raja Gothik marah istrinya dipotong rambutnya sebagai penghinaan. Puluhan ribu orang mati demi sehelai rambut. Bayangkan kalau itu cuma bad hair day biasa. Perang 30 tahun, gara-gara bendera terbalik. Bayangkan ini, sebuah kota kecil di Eropa ingin mengumumkan perdamaian dengan tetangganya. Mereka kibarkan bendera putih merah, tapi terbalik. Yang seharusnya berarti, damai, malah terbaca, kami siap perang. Tetangga yang tersinggung langsung kirim pasukan. Pertempuran meledak, generasi berganti, raja mati, kota hancur. Selama 30 tahun, kedua pihak saling serang tanpa pernah bertanya. Kita sebenarnya perang gara-gara apa sih? Hingga suatu hari, seorang biarawan menemukan dokumen lama. Ia membaca simbol bendera dengan benar, dan sadar semua ini cuma salah pasang bendera. Kedua pihak akhirnya berdamai, tapi hanya karena sama-sama kehabisan tentara. Dan kota itu sekarang terkenal sebagai kota dengan perang paling konyol sepanjang sejarah. Perang gara-gara pipa rusak. Perang dimulai karena pipa air rusak. Serius? Pipa bocor bikin perang? Di sebuah wilayah kering di Timur Tengah,
pipa air yang mengalir di perbatasan tiba-tiba rusak. Dua suku langsung saling tuduh. Ini sabotase, bukan kami, kalian yang merusaknya. Dalam hitungan hari, tuduhan berubah jadi baku tembak. Pasukan dikerahkan, perang kecil meledak, ratusan orang tewas hanya untuk pipa. Setelah perang usai, para insinyur memeriksa pipa itu. Hasilnya, pipa rusak karena karat alami, bukan sabotase. Tidak ada yang bersalah, perang itu ternyata sia-sia. Perang yang dimenangkan tanpa menembakkan peluru. Perang yang dimenangkan tanpa menembakkan peluru. Serius, tentara kalah sama burung. Tahun 1932, Australia mengumumkan perang lawannya. Bukan negara, bukan pemberontak, tapi burung emu. Ya, burung tinggi, lari cepat, leher panjang itu. Petani panik karena ribuan emu hancurkan tanaman gandum. Pemerintah kirim tentara lengkap dengan senapan mesin. Tapi burung-burung itu terlalu cepat. Mereka kabur, regroup, balik lagi. Tentara habis peluru, bahkan ada senjata yang macet. Setelah berbulan-bulan, tentara menyerah dan mundur. Australia resmi kalah perang dari burung. Emu jadi legenda nasional, bahkan ada yang bilang mereka layak dapat medali. Perang karena burung. Serius, seekor burung bisa bikin dua kerajaan perang. Di kerajaan Lakedaimon, ada Lang Suci yang dipercaya membawa hoki kerajaan. Suatu pagi, burung itu ditemukan tewas di halaman istana. Raja langsung panik. Ini pasti ulasan dari tetangga yang iri. Ia memanggil penasihat, menggelar rapat darurat, dan deklarasi perang diumumkan. Pasukan dikerahkan, kota tetangga dibakar, ratusan prajurit tewas. Semua demi membalas dendam seekor burung. Sampai akhirnya, ketika perang selesai, seorang tabib hewan datang membawa hasil pemeriksaan. Yang mulia, elang ini mati karena masuk angin. Raja cuma bisa bengong. Perang berdarah-darah itu ternyata dipicu burung yang cuma bersin terlalu keras. Dari perang 38 menit sampai perang lawan burung emu, sejarah ternyata lebih absurd dari film komedi. Nah, sekarang giliran kamu tulis di kolom komentar, perang mana yang paling bikin kamu ngakak atau geleng-geleng kepala. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu nggak kelewat cerita sejarah konyol berikutnya. Dan kalau kamu suka yang begini, klik video di sini, karena cerita yang ini bakal bikin kamu makin shock sama tingkah laku manusia di masa lalu.